Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan dari tugas logika fazi, yaitu tentang membasis data model Umano yang beranggotakan Frenda Iswara dengan NPM 2240501115, yang kedua Kurniawan dengan NPM 2210501020, dan saya sendiri Anida Nurul MBKM 240017. Baiklah, presentasi pertama akan dimulai dengan Frenda. Kepada Frenda dipersilahkan. Ya, saja ke slide yang kedua. Halo Mas. Mulai Mas. Langsung saja untuk pengertian fungsi database model Umano, yaitu data-data yang ambigus atau ambigu yang direpresentasikan dengan menggunakan distribusi posibilitas. Distribusi probabilitas merupakan nilai atribut dari suatu model relasi. Salah satu kelebihannya yang dimiliki oleh sistem basis data fungsi model Umano yaitu dapat mengelola data yang bersifat ambigus atau ambigu. Bisa slide selanjutnya. Nah, jadi ada data-data ambigus yang dapat diproses oleh fungsi database sistem model Umano. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu data yang tidak jelas keberadaannya dalam dominan tertentu. Untuk data yang berbentuk seperti ini akan memiliki nilai posibilitas sebesar 0. Dan untuk yang kedua yaitu data-data yang diketahui berada pada dominan tertentu, namun tidak diketahui secara pasti bernilai. Untuk data yang berbentuk seperti ini akan memiliki nilai posibilitas sebesar 1. Dan untuk yang terakhir yaitu data-data yang belum jelas nilainya keberadaannya karena dimungkinkan memiliki lebih dari 1 nilai. Untuk data yang berbentuk seperti ini akan dirumuskan nilai posibilitas pada satu elemen gunanya. Sehingga data yang digunakan akan dipilih berdasarkan nilai posibilitas yang tertinggi dari data-data yang ada. Mungkin itu penjelasan model Umano dari saya. Baik Mas Frenda, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iwan. Pada Iwan dipersilahkan. Nah, makasih. Yang berikutnya yaitu contoh fungsi database dengan model Umano. Pada basis data fungsi model Umano, data-data yang ambigu diekspresikan dengan menggunakan distribusi posibilitas yang merupakan nilai atribut dari suatu model relasi. Nah, ini ada tabel yang terdiri dari nama, umur, dan nama anak. Terus, apabila ada suatu query, siapa sajakah karyawan yang usianya lebih dari 36 tahun, maka siapa saja yang termasuk. Slide selanjutnya. Nah, ini semisal terdapat tabel karyawan seperti yang tadi, yang terdiri dari nama, umur, dan nama anak. Yang ke satu yaitu query 1, siapa sajakah karyawan yang usianya lebih dari 36 tahun. Yang kedua yaitu siapa sajakah karyawan yang nama anaknya Fitri. Yang pertama yaitu apabila ada suatu query siapa sajakah karyawan yang usianya lebih dari 36 tahun, maka yang termasuk dalam kategori ini adalah Doni, Sandra, Riko, dan Dina. Nah, ini merupakan penjelasan dari keempat berikut. Yang pertama yaitu Doni. Doni termasuk dalam kategori ini karena Doni masuk dalam kategori muda, di mana usia 40 tahun itu lebih besar dari 36. Menjadi anggota himpunan muda meskipun nilai posibilitasnya cuma 0,2. Yang kedua yaitu Sandra. Sandra termasuk kategori ini karena kita tidak tahu umur Sandra. Jadi berapapun umur yang diminta Sandra tetap masuk atau nilai posibilitasnya sama dengan 1. Yang ketiga yaitu Riko jelas masuk karena umur 56 tahun itu lebih besar dari 36 tahun. Yang keempat yaitu Dian. Dian juga masuk dalam kategori ini karena umur 50 atau 51
merupakan melebihi dari 36 tahun atau 50 atau 51 itu lebih besar daripada 36 tahun. Oke, Mas. Terima kasih. Selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan. Selanjutnya yaitu, apabila ada query siapa sajakah karyawan yang nama anaknya Fitri, maka yang termasuk dalam kategori ini adalah Doni, Sandra, Riko, dan Dian. Pertama, pada data pertama tidak ada data yang ambigu. Ani berusia 35 tahun dan memiliki anak bernama Fitri. Poin selanjutnya, pada data kedua juga tidak ada data yang ambigu. Dia berusia 33 tahun dan belum mempunyai anak. Yang ketiga, Doni tidak diketahui berapa umurnya, tapi dia masih muda, namun umur Doni diekspresikan dengan distribusi posibilitas muda. Doni memiliki anak, tapi kita tidak tahu siapa nama anaknya. Nama anak-anak dari Doni diekspresikan dengan distribusi posibilitas tidak tahu, yang berarti siapapun mungkin, atau bisa dibilang nilai posibilitasnya 1. Poin selanjutnya, pada record keempat, kita tidak mengetahui berapa umur Sandra. Umur Sandra diekspresikan dengan distribusi posibilitas tidak tahu, yang berarti berapapun mungkin. Atau seperti sebelumnya itu nilai posibilitasnya 1. Selanjutnya, Sandra memiliki anak bernama Ningrum. Poin selanjutnya, pada record kelima, Riko diketahui berumur 56 tahun. Riko memiliki seorang anak yang belum jelas siapa namanya, apakah Nia atau Ana. Nama anak Riko diekspresikan dengan distribusi posibilitas Nia, Ana, yang berarti Nia atau Ana. Misalkan distribusi posibilitas yang diberikan adalah 0,8 yaitu Nia, atau 0,5 yaitu Ana. Yang berarti bahwa anak Riko bernama Nia dengan posibilitas 0,8 atau bernama Ana dengan posibilitas 0,5. Nilai posibilitas Nia lebih besar daripada Ana. Poin selanjutnya, umur Dian diketahui 50 tahun atau 51 tahun. Umur Dian diekspresikan dengan distribusi posibilitas 50,51 yang berarti 50 atau 51. Misalkan distribusi posibilitas yang diberikan adalah 0,8 yaitu 50 atau 0,4 yaitu 51. Yang berarti bahwa nilai posibilitas Dian berumur 50 tahun atau adalah 0,8 dan 0,4 berumur 51 tahun. Nilai posibilitas umur 50 tahun lebih besar dari umur 51 tahun. Kita tidak tahu apakah Dian memiliki anak atau tidak. Poin selanjutnya itu Sandra memiliki anak bernama Ningrum. Nama anak Dian diekspresikan dengan distribusi posibilitas undefined, tidak jelas punya anak atau tidak, yaitu nilai posibilitas sama dengan 0. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.